Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Mari lebih lagi katakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan,
bersama-sama kita puji Dia. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami kagum akan-Mu Tuhan. Luar biasa Engkau Bapa-Ku, Kau Allah yang menyertai kami, Kau Allah yang pimpin hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, bersama-sama kita katakan, Bapa, Engkau baik. Kau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Apapun yang kami alami pagi hari ini, sungguh Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Ku cinta Kau. Mari puji Dia. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau.
selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Bapa ku cintakan. Oh, kami memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali disatukan dalam persekutuan yang indah Deeper Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Mike Friends dari Igria yang ada Jakarta di Serpong, Bekasi. Terima kasih Pastor untuk waktunya membagikan renungan pada pagi hari ini. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Membuka Alkitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian bunyinya. Sebab itu aku tidak ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami kembali datang di hadirat-Mu, ingin diurapi dengan firman-Mu dalam menjalani hari-hari kami. Kami butuh firman-Mu, oleh karena firman-Mu hidup kami berkemenangan, hidup kami diubah, hidup kami dibaharui. Terima kasih atas firman-Mu, kami sambut dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum lebih jauh kita membahas terkait dengan teks Alkitab ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kita, sebuah pertanyaan reflektif. Menurut Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, tanda atau indikasi dari sebutlah hamba Tuhan yang sukses itu kira-kira apa? Jadi tanda atau bisa dikatakan sebagai deskripsi dari hamba Tuhan yang berhasil, yang sukses itu apa menurut Bapak Ibu? Seperti apa sih sebetulnya hamba Tuhan yang berhasil itu?
mungkin Bapak Ibu dalam hal ini menjawabnya di dalam hati saya atau dalam pikiran saja. Pertanyaan ini yang saya ajukan kepada kita semua. Mungkin sebagian kecil, saya katakan sebagian kecil, berarti ya hanya 1-2 orang saja punya pemikiran ini, bahwa asosiasi di dalam pikiran dan di dalam hati kita terkait dengan hamba Tuhan yang sukses, hamba Tuhan yang berhasil itu adalah yang pertama, dia punya gereja yang besar. Yang kedua, jemaatnya banyak, ribuan. Yang ketiga, pendetanya punya rumah yang besar, punya mobil, let's say lah Rubicon. Nah, Rubicon kan lagi happening nih sekarang. Dia punya harta yang banyak. Apalagi nomor 4 misalnya dia ya, katakanlah punya jet pribadi lah. Nah ini kita buat hiperbola. Sebagian kecil dari kita akan mengasosiasikan bahwa seorang hamba Tuhan yang berhasil itu idealnya harus seperti ini. Tadi yang saya sudah ungkapkan barusan. Sebagian kecil akan berpikir dan mengasosiasikannya demikian. Mengapa demikian? Karena mindset atau pemikiran dunia itu setiap hari menggempur, kalau dalam bahasa Alkitab itu mengkamiri mindset kekristenan kita. Sehingga kemudian ada banyak pemikiran-pemikiran atau filosofi dunia ini yang lebih banyak mengkamiri pemikiran alam pikir Kristen atau konstruksi bangunan kekristenan sampai ke hal-hal yang demikian. Ya, let's say lah teologi kemakmuran yang merusak cara pikir kekristenan yang benar. Nah, teks yang barusan kita baca ini adalah merupakan satu teks atau satu paragraf dari bagaimana Paulus mempertanggungjawabkan dirinya dalam konteks memberikan argumentasi kepada pengkritik Paulus. Jadi kalau Bapak Ibu baca ke atas dari ayat 1, Paulus di sana menjelaskan hak-haknya sebagai seorang rasul atau hak-haknya sebagai seorang pemberita Injil. Jadi banyak sekali Paulus diserang dari sisi kerasulannya, dari sisi tanggung jawabnya, dari sisi haknya sebagai rasul. Sehingga ada salah satu kalimat Paulus yang menarik di sana bahwa seorang pemberita Injil itu akan hidup dari Injil, dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ada banyak konteks sekarang, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang bukan Injil. Yang diberitakan itu hal-hal yang sifatnya orientasinya bukan kepada Injil, bukan berpusat kepada Injil. Tapi pusatnya itu lebih kepada kepentingan pribadinya, sehingga dari kepentingan pribadi inilah menimbulkan atau menunjukkan keberhasilan. Yang tadi saya singgung di awal adalah teologi kemakmuran. Ada banyak sekali miskonsepsi, ada banyak sekali kekeliruan yang diberitakan oleh atau kita memahami Injil dengan cara yang salah. Sebabnya Paulus katakan, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Nah, persoalannya saat ini ada banyak sekali teman-teman hamba Tuhan atau ada banyak sekali pengajaran yang keliru dan miskonsepsi yang membuat kita pada akhirnya bercampur dengan cara berpikir dunia.
Let's say, contoh, Bapak Ibu pernah dengar ayat yang berkata begini atau pernah baca ayat yang berkata begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu akan disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada banyak miskonsepsi dari pemahaman kita atau pemahaman orang Kristen terkait ayat ini. Yang orientasinya, ayat ini selalu dipikirkan bahwa apa yang tidak pernah timbul dalam hati, rumah, apa yang tidak pernah aku dengar, kenaikan jabatan, apa yang tidak pernah aku lihat, uang yang banyak. Hal-hal yang semua orientasinya kepada pribadi, kepada diri seseorang itu. Padahal ayat ini tidak sedang menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya jasmani. Tapi ayat itu atau teks itu sedang menjelaskan bagaimana Allah yang nun jauh di sana, yang begitu transenden, Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata, Allah yang tidak pernah kita dengar bahwa Allah itu menjadi manusia, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia bahwa Allah yang begitu kudus, yang begitu mulia, rela menjadi hina supaya kita yang hina ini bisa menjadi kudus, bisa menjadi mulia. Itu kan sebetulnya teks yang dikutip oleh Rasul Paulus dari kitab Yesaya. Bagaimana kemudian ayat itu dipelintir, digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kekayaan yang belum pernah engkau lihat, kekayaan yang belum terdengar oleh telingamu, kekayaan yang belum pernah timbul dalam hatimu, kesuksesan pasti akan menjadi milikmu. Salah satu teks yang membuat kita miskonsepsi juga, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, 30, 60, 100 kali lipat. Engkau akan menuainya. Jadi berikan persembahan, berikan perpuluhan, berikan buah sulung, berikan sesuatu untuk Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kamu harus all out supaya nanti 100 kali lipat Tuhan akan gantikan. Padahal ayat itu tidak sedang berbicara tentang kuantitas di dalam hal-hal yang jasmani. Itu kan bicara tentang bagaimana firman Tuhan itu bisa bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Ada miskonsepsi yang lain kemudian terkait dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan di sini bagi jodohmu, bagi keluargamu, bagi ekonomimu, bagi pekerjaanmu, bagi jabatanmu, bagi kedudukanmu. Dibawa ke hal-hal yang sifatnya jasmani. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 29, Allah mendatangkan kebaikan dari setiap peristiwa-peristiwa kehidupan supaya kita dibentuk menjadi sama seperti Kristus. Nah, ini beberapa teks, dan ada banyak sekali teks lagi kemudian digunakan oleh banyak pemberita-pemberita Injil palsu yang kemudian membuat kerangka berpikir atau mindset kekristenan itu jadi rusak, terkhamiri dengan dunia ini yang bukan Injil. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, teks Alkitab melalui Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ketika Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi Paulus dalam pemberitaan Injilnya, ia begitu sangat concern melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya. Bahkan dia menggambarkan di atas seperti seorang pelari dan seorang petinju. Karena pada saat itu di Korintus, olahraga yang paling happening itu adalah lari dan tinju. Ayat 25-nya bagaimana dia menggambarkan mereka menguasai tubuhnya. Bayangkan kalau orang pelari itu kan dia olahraga ya luar biasa. Tinju itu dia harus bangun pagi, dia harus angkat beban, dia harus latihan sedemikian rupa untuk supaya mendapatkan sesuatu yang fana. Nah, kalau kita konteks melatih tubuh kita dalam hal ini, Paulus menggambarkan di sini tidak dalam bentuk hal fana.
Dengan kata lain, Paulus sedang berkata kepada kita, kalau kita menjadi pengikut Kristus, hal prioritas utama yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil. Oke? Memberitakan Injil. Tapi persoalannya adalah, seringkali kita memberitakan Injil, tetapi kita lupa untuk menguasai diri kita, atau dengan kata lain kita lupa untuk mendisiplinkan diri kita. Atau dalam bahasa lainnya, pengendalian diri. Di sini kita suka kalah. Sudah salah kita memberitakan Injil, salah pula hidup kita. Kita tidak. Kalau dalam terjemahan lain, Paulus melatih tubuhnya ini, atau dengan kata lain, dia menggampar tubuhnya. Dia betul-betul menjaga dirinya, sehingga pemberitaan Injil yang disampaikan itu tidak tertolak, ataupun dirinya sendiri tidak ditolak. Sangat ironis sekali Bapak Ibu ketika kita memberitakan Injil, tapi diri kita sendiri ditolak. Kenapa? Kenapa orang lebih percaya dengan produk yang dijual oleh marketing? Misalnya dia jual produk obat anti botak. Tapi dia sendiri ketika jual, kepalanya botak. Dia jual obat diet supaya bisa ngurusin badan. Tapi berat badannya 100 kilo misalnya. Demikian pula dengan kita. Ada banyak kekeliruan kita menjadi seorang Kristen. Kita kurang disiplin. Kita dalam bahasa lain itu kita itu tidak berintegritas jadi orang Kristen. Kita jago sekali ngomongin ayat, kita jago sekali ngomongin, kita rohani sekali, kita terlihat seperti orang yang berhikmat, punya kebijaksanaan. Tetapi diri kita jarang kita amati. Bahkan perkataan kita dan sikap kita tidak sejalan. Ini yang Paulus takutkan. Jangan sampai sendiri aku yang ditolak ketika memberitakan Injil. Seringkali orang itu sebetulnya Yesus yang mempesona, Injil yang mempesona, tapi orang yang memberitakan Injil ini tidak berbanding lurus dengan keterpesonaan yang dia tampilkan lewat sosok Tuhan kita Yesus Kristus itu. Nah, satu renungan yang sifatnya itu, kalau kata Paulus, aku menggampar diriku dalam terjemahan lain. Kita ini suka tidak disiplin. Nah, salah satu kedisiplinan kita kan saat ini adalah berdoa setiap pagi bersama dengan Deb. Dan kedisiplinan itu kan setiap hari selalu dibangun. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh salah satu filsuf, bahwa hidup yang tidak pernah dikaji atau hidup yang tidak pernah dipertanyakan, atau dengan kata lain hidup yang tidak pernah direnungkan atau direfleksikan. Bila tidak direfleksikan, bila tidak dipertanyakan, bila tidak dikaji hidupmu dan hidupku, maka sesungguhnya kita tidak layak untuk menjalani kehidupan itu. Karena kemudian kita lupa dengan identitas kita sebagai wakil-wakil Allah atau agen-agen pemberita Injil Kristus. Seringkali orang-orang yang dekat kita, atau teman kita, saudara kita, kerabat terdekat kita, kemudian tidak mau ke gereja atau percaya Yesus. Kenapa? Karena ya dia nggak lihat hidup kita berpadanan dengan Injil. Apalagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, teks Alkitab sedang menggampar gitu. Kalau saya, mohon maaf, saya menggunakan kata gampar. Seringkali iman kita itu tidak berbanding lurus dengan perbuatan kita. Seringkali kita itu tidak berintegritas. Seringkali kita itu, apalagi konteks hamba-hamba Tuhan. Kita ini, saya sedang bicara ke diri saya sendiri.
oh saya ini jago sekali, oh belajar dari S1, S2 sampai S3, oh tahu kaidah-kaidah hermeneutik, oh tahu tentang Allah, teologi sistematik, tahu tentang apologet, tahu tentang filsafat, oh tahu tentang doktrin, oh tahu pokoknya Alkitab kita tahu, kita hafal. Tapi seringkali kadang-kadang perkataan dan perbuatan itu tidak berintegritas. Injil diberitakan. Nah, dalam konteks masing-masing Bapak Ibu sudah lama jadi Kristen, tapi kemudian Injil itu tertolak. Makanya kalau Bapak Ibu baca ke atas ya, kalau Bapak Ibu baca ke atas katakanlah dari ayat 14, 15, 16 ke bawah. Bagaimana Paulus dalam hidupnya dia selalu beradaptasi dan selalu kontekstual. Ketika dia dengan orang yang di bawah hukum Taurat, dia hidup seperti orang di bawah hukum Taurat. Ketika dia bersama dengan orang lemah, dia menjadi lemah. Ketika dia bersama dengan orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Ketika dia bersama dengan orang yang non-Yahudi, dia menjadi seperti orang non-Yahudi. Tapi bukan permisif ya Bapak Ibu. Bukan dalam konteks permisif. Oh ada teman saya, oh kita harus menginjili tempat-tempat prostitusi. Kita harus menyamar seperti orang-orang itu. Karena Paulus mengajarkan begitu. Ya, saya bilang itu Paulus. Kalau kau bukan kau yang menginjili, bisa kau yang diinjili. Karena tidak melatih tubuh. Konteksnya di sini, melatih tubuh ini keseluruhan aspek diri kita. Apa itu? Ya mata kita, hidung kita, telinga kita. Terlebih khusus di sini sih sebetulnya nafsu, keinginan, ke hal-hal yang duniawi. Itu yang tadi saya disclaimer atau saya di awal tadi saya katakan. Kalau Bapak Ibu melihat hamba Tuhan yang sukses itu seperti apa sih indikatornya? Nah terkadang kita itu, indikator kita selalu ke hal-hal yang sifatnya jasmani itu terlebih dahulu. Tidak kepada hal yang sifatnya batinia. Apa itu? Kedisiplinan dalam hidup benar, kudus, berintegritas di dalam Tuhan. Itu luput dari pengamatan kita sebagai manusia berdosa ini. Sehingga kemudian kita tidak betul-betul menampilkan pesona Kristus atau hidup yang berpadanan dengan Injil itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini renungan singkat ini sedang berbicara kepada kita dalam konteks yang lebih luas. Kalau engkau berkata bahwa engkau bertuhan, engkau beriman, maka tunjukkanlah imanmu dari integritas kehidupanmu. Sehingga kemudian Injil yang kita beritakan itu tidak ditolak. Dan kita sendiri pun tidak ditolak oleh manusia, apalagi ditolak oleh Tuhan. Yang sampai kemudian terjadi seperti itu Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan. So, memulai hari ini dengan mempertanyakan kepada tubuh kita, kepada hati kita, kepada pikiran kita, apakah aku sudah memberitakan Injil sebagai prioritas utama dalam hidupku, dalam konteks kita masing-masing, dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita ini semua kan pelayan Tuhan, kita ini semua hamba Tuhan. Apakah aku sudah memberitakan Injil dan apakah aku sudah menguasai diri dalam pengendalian diri? Saudara tahu ya, pengendalian diri ini atau menggampar diri sendiri ini sesuatu yang sangat sulit. Karena 80% sampai 90% yang menguasai diri kita ini adalah egonya kita. Itu sebabnya Paulus berkata ke jemaat di Galatia, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku.
Seringkali kita ini gampang sekali marah, gampang sekali berpikir jahat tentang orang lain, gampang sekali merancang-merancang rencana-rencana licik di dalam diri kita. Kita mudah sekali untuk menipu orang lain, kita mudah sekali untuk mengkhianati orang lain, kita mudah sekali untuk tidak sejalan dengan apa yang kita katakan, lain di bibir dan lain di hati. Sehingga kemudian Injil yang kita beritakan itu hanya sekedar produk, ya dagangan saja. Kemudian dagangan yang sifatnya, ya yang penting lu percaya Yesus deh. Lu percaya Yesus, toko lu pasti laris. Lu percaya Yesus, lu pasti sukses. Lu percaya Yesus, pasti masuk surga. Hanya bahasa-bahasa agamawi yang kita sampaikan. Bukan betul-betul Injil yang punya kekuatan, yang menyelamatkan itu. Nah, gambaran bagi kita saat ini adalah, yuk kita melihat diri kita. Saya sedang berbicara kepada diri saya karena firman itu seperti pedang bermata dua yang menyayat ke sana dan ke sini juga, Bapak Ibu yang kasih lampu. Selamat memberitakan Injil. Ini terakhir. Yang ironisnya adalah kita ternyata masih banci untuk memberitakan Injil. Kalau kata Paulus, upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Coba Bapak Ibu, sudah berapa orang yang Bapak Ibu sampaikan kabar baik tentang Yesus? Jangankan ke saudara atau keluarga, dimulai dari rumahku Pak Pendeta. Pembantuku saja yang bukan orang Kristen. Sopirku saja yang bukan orang Kristen. Yang notabene aku bayar. Kadang-kadang aku suka maki-maki. Goblok, tolol. Maaf nih. Kadang-kadang pakai kata-kata binatang segala macam. Dia manut sama kita. Dia ngedenger. Karena dia sudah digaji sama kita. Tapi ironisnya kita kok gak pernah beritain Injil ya ke dia. Ironisnya kita kok gak pernah menyampaikan tentang bagaimana Kristus berkarya atas diri kita ya. Itu kan suatu hal yang ironis. Jangan sampai kemudian kita pada akhir zaman nanti, pada waktu itu Tuhan berkata, aku gak kenal kamu loh Mike, aku gak kenal kamu loh Pastor Winter, karena selama ini yang kau lakukan, kau mengusir setan, bernubuat, membuat mujizat, demi namaku, itu bukan untuk menunaikan tugas untuk memuliakan, untuk membaptis, untuk mengajar kebenaran Injil pribadiku kepada orang lain. Tapi itu hanya untuk keuntunganmu sendiri, untuk kepentinganmu sendiri, untuk kebutuhanmu sendiri. Nah ini jadi refleksi kritis bagi kita. Selamat memberitakan Injil sekali lagi. Dari perkataanmu, dari pikiranmu, dari hidup. Amin. Mari kita berdoa menyambut firman. Bapa di sorga, terima kasih untuk menyampaikan firman-Mu. Kembali mengingat kami, menegur kami, supaya kami melihat diri kami, mempertanyakan setiap hari diri kami. Apakah bersih-bersih? Apakah kami sudah mendetoks diri kami dari keinginan-keinginan duniawi ini, Tuhan? Sehingga kami beralih kepada satu keinginan di mana kami memberitakan kabar baik itu. Kristus dari sikap hidup kami. Sehingga hidup kami diterima oleh Tuhan dan dapat diterima oleh saudara-saudara kami. Nama Kristus dipermuliakan dari hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah menguatkan kami sampai detik ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, keseluruhan aspek hidup kami. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Dan dengan apakah kami membalas semuanya? Selain dengan kami menggunakan hari-hari kami, waktu kami, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, haleluya. Amin.